Dalam dunia bisnis, seseorang atau perusahaan akan terlihat lebih profesional jika mereka menggunakan surat bisnis sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi. Seringkali kita dianggap tidak sopan jika mengundang atau mengadakan sesuatu tanpa mengirimkan surat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, hal ini juga berlaku pada surat bisnis. Kehadirannya memegang peran penting untuk menjaga kredibilitas individu atau perusahaan. Lalu, apa sih manfaatnya? Kira-kira bagian apa saja yang harus dimasukkan di dalamnya? Daripada semakin penasaran, yuk simak video ini. Apa itu surat bisnis? Surat bisnis adalah jenis surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Tujuannya pun bermacam-macam, mulai dari undangan, kesepakatan, informasi, pernyataan, dan lain-lain. Nah, biasanya surat ini dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, investor, ataupun klien dan pemangku kepentingan. Selain itu, surat bisnis juga dapat digunakan oleh sesama individu untuk korespondensi dan memperlihatkan profesionalitas dalam dunia bisnis ataupun dunia kerja sesuai kebutuhan masing-masing. Salah satu manfaat yang diberikan dari surat ini adalah mampu mempererat hubungan dengan perusahaan lain atau bahkan pemangku kepentingan seperti investor dan klien. Bahkan, melalui surat ini, kamu juga dapat menjaga hubungan dengan pelanggan. Meski terkadang surat bisnis dapat dibuat melalui email, tidak jarang masih ada perusahaan yang membuatnya di atas cari kertas untuk hal yang sangat penting. Hal itu seperti verifikasi, surat pernyataan, referensi, dan lain-lain. Tak jarang juga, surat ini dapat digunakan saat melamar pekerjaan ataupun meminta referensi kerja kepada pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya, surat bisnis terbagi menjadi dua bagian, yaitu formal dan informal. Yang pertama ada formal. Jenis surat yang satu ini biasanya memang ditujukan untuk keperluan atau korespondensi yang bersifat formal. Sebagai contoh, saat kamu ingin membuat perjanjian dengan investor, klien, atau perusahaan lain. Selain itu, surat bisnis formal juga biasanya digunakan saat meminta laporan penjualan atau bahkan menyelesaikan perselisihan. Jika merujuk kepada hal-hal di atas atau hal yang serupa, sebaiknya kamu harus membuat suratnya dengan formal, mulai dari bahasa, kop surat, dan lain-lain. Yang kedua, informal. Kebalikan dari surat formal, informal justru adalah jenis surat bisnis yang terlihat casual dan tidak terlalu kaku. Biasanya, jenis surat ini dapat digunakan untuk meminta referensi kerja, penilaian karyawan, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Meski begitu, kamu tetap harus memperhatikan gaya bahasa beserta bagian-bagian di dalam suratnya. Bahkan, surat informal juga biasanya dapat dikirimkan melalui email. Nah, pasti kamu penasaran, kira-kira apa aja sih bagian yang harus dimasukkan? Perihal bagian-bagiannya, penting untuk memahaminya dengan detail supaya kamu dapat menulis surat dengan baik dan benar. Agar mengurangi kesalahan dalam penulisan, di bawah ini akan diberikan beberapa bagian yang harus dimasukkan. Yang pertama, kop surat. Kop surat wajib dimasukkan di dalam bagian surat bisnis. Tujuannya untuk mengidentifikasi siapa pengirim surat tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan memiliki kop surat yang berbeda-beda. Meski demikian, informasi yang tertuang di dalamnya tidak jauh berbeda, seperti nama perusahaan, alamat email, logo bisnis, nomor kontak, nomor kantor pos, dan lain-lain. Yang kedua, tanggal. Jangan lupa untuk memasukkan tanggal kamu menuliskan surat tersebut. Biasanya, tanggal diletakkan di bawah judul, tepatnya di pojok kanan atas surat. Yang ketiga, informasi penerima. Penting untuk mencantumkan informasi penerima dalam surat bisnis. Pasalnya, jika tidak ada informasinya sama sekali, otomatis surat tersebut tidak akan terkirim. Nah, apa saja kira-kira informasi yang harus dicantumkan? Yang keempat, salam. Ucapan salam pada dasarnya dapat dijadikan sebagai pembuka surat. Kamu bisa menggunakan salam sapaan seperti Dear Mr. atau Mrs. dan nama penerima atau menggunakan sapaan lainnya. Yang kelima, body atau isi surat. Dalam surat bisnis, kamu bisa membuat paragraf dengan membaginya menjadi 3 bagian.
yaitu paragraf pembuka, isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka bisa kamu mulai dengan penjelasan mengenai alasan kamu mengirim surat tersebut. Lalu pada bagian isi jelaskan informasi penunjang, misalnya tempat undangan, tanggal, jam, dan lain-lain. Kemudian di paragraf terakhir adalah bagian penutup. Kamu bisa memberikan kata-kata untuk menunggu pihak dari penerima dan mengucapkan terima kasih. Yang keenam, tanda tangan. Pada bagian akhir surat bisnis, jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan beserta nama jelas pengirim. Selain itu, jika membutuhkan catatan khusus, kamu bisa menambahkan postscript atau PS di bawahnya. Nah, jadi itu dia penjelasan terkait surat bisnis. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.